Suatu hari bencana gempa hebat mengguncang Korea Selatan. Kejadian pasca bencana membuat Korea Selatan berubah menjadi seperti sebuah gurun apokaliptik. Di tengah kehancuran yang telah terjadi, suatu hari muncul seorang dokter yang membuat penelitian gila dengan para remaja yang tersisa. Kira-kira penelitian gila apa yang dilakukan oleh sang dokter ya guys? Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya guys. Kali ini aku bakal bawain alur cerita film yang berjudul Badland Hunters. Film ini merupakan film Korea yang baru saja dirilis pada awal tahun 2024. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya aja ya. Setelah terjadi gempa hebat, penduduk di sana menjadi kesulitan dalam berbagai hal, seperti makanan, air, bahkan tempat tinggal. Tempat tersebut benar-benar berubah menjadi seperti gurun. Untuk makan, mereka mengandalkan daging dari hasil perburuan dari seseorang pemburu yang bernama Namsan. Namsan merupakan orang yang terkenal cukup tangguh dan pemberani di sana. Suatu hari, Namsan dan adiknya yang bernama Choi Jiwon mendapatkan seekor buaya yang cukup besar untuk bisa dibagikan ke para penduduk. Mereka melakukannya dengan cara barter dengan barang-barang yang mereka punya. Meskipun kekeringan, tetapi mereka di sana hidup rukun dan saling menjaga. Gadis ini bernama Suna. Suna hanya tinggal bersama sang nenek. Suna juga sangat disayangi oleh Namsan, karena Suna hampir mirip dengan anak kandung Namsan yang sudah meninggal. Bahkan, Namsan selalu memberikan daging agak lebih banyak untuk Suna dan juga sang nenek. Di tengah pembagian daging, tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal datang menerobos ke kampung mereka dengan menggunakan mobil. Mereka merupakan sekelompok preman yang mengaku berasal dari sebuah gedung yang katanya di sana masih terdapat air bersih bahkan banyak makanan yang layak. Mereka datang untuk mencari seseorang yang ada di dalam gambar yang mereka bawa. Namun karena gambarnya terlalu jelek, penduduk sekitar tidak mengenali orang yang mereka cari. Namun mereka malah menyerang para penduduk hingga salah satu dari mereka yang merupakan sang ketua menggoda Suna. Namsan yang tidak terima melihat Suna digoda langsung menghajar para preman tersebut hingga mereka tak berkutik dan akhirnya mereka kabur. Keesokan harinya, ada seorang wanita bersama beberapa pria berjas datang menemui Suna. Wanita tersebut mengaku sebagai seorang guru. Namsan menghampiri Suna dan menanyakan yang terjadi. Guru tersebut menjelaskan bahwa ia akan membawa Suna ke sebuah tempat gedung yang masih layak untuk ditinggali. Gedung tersebut merupakan sebuah apartemen yang katanya di sana terdapat air bersih. Bahkan, di sana Suna juga akan melanjutkan pendidikannya di bangku sekolahan. Wanita itu juga mengatakan bahwa sebagai seorang guru, dia sangat ingin menolong para remaja seusia Suna yang masih tersisa agar mereka tidak kehilangan mimpi mereka. Selain itu, mereka juga menawarkan perawatan yang layak untuk nenek Suna. Nenek Suna yang mendengar ada masa depan untuknya dan sang cucu langsung menyarankan Suna untuk ikut. Akhirnya mereka bersiap untuk berangkat. Namsan dan Choi Jiwon hanya bisa berpesan agar Suna selalu berhati-hati dan tidak melupakan mereka. Menjelang petang, mereka berangkat melewati hutan yang sudah mati dan kering. Setelah berjalan jauh, nenek Suna yang sudah tua merasa sangat lelah. Ia rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan lebih jauh lagi. Sang guru akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membawa nenek Suna dan seorang lansia lainnya ke klinik mereka untuk mendapatkan pengobatan. Sedangkan Suna bersama yang lain harus tetap terus berjalan agar mereka tidak terlalu larut ketika di jalan. Dengan berat hati, Suna meninggalkan sang nenek. Namun, tak jauh dari sana, Suna dan rombongan yang lainnya ternyata telah dijemput oleh mobil. Suna merasa ada yang aneh, karena mengapa mereka tak membiarkan neneknya berjalan sebentar lagi jika akhirnya mereka dijemput oleh mobil. Di sisi lain, nenek Suna dan seorang lansia dibawa ke sebuah tempat. Bukannya sebuah klinik, melainkan sebuah gedung yang telah hancur. Ternyata mereka ditipu. Tiba-tiba mereka mendorong seorang lansia yang bersama nenek Suna ke dalam sebuah jurang. Dan salah satu dari mereka juga menusuk nenek Suna dari belakang. Adik Namsan yang sedang mencari buruan tak sengaja melihatnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menghajar orang-orang tersebut. Namsan yang juga ikut mendengar adiknya berkelahi, dia langsung membantunya. Ia berhasil menusuk para penjahat tersebut dengan panah. Namun anehnya, mereka semua tidak mati. Bahkan seolah-olah mereka tidak bisa mati. Namsan yang melihatnya juga sangat terkejut. Tiba-tiba datang seorang wanita yang membantu mereka.
Ia mengajar para penjahat tersebut hingga memutuskan kepalanya. Setelah kepalanya terputus, barulah mereka tidak bisa hidup kembali. Namun sayangnya, nenek Suna tidak tertolong. Namsan bersama adiknya menguburkan nenek Suna dan memberikan penghormatan terakhirnya. Namsan kemudian bertanya tentang apa yang terjadi semalam kepada wanita yang telah menolong mereka. Wanita tersebut bernama Lee Eun-ho. Sebelumnya dia merupakan seorang tentara, namun akhirnya dia memilih berhenti karena rekan-rekannya dan juga sang kapten telah dipengaruhi oleh dokter gila yang bernama Dr. Yan Gil-soo. Dokter tersebut melakukan sebuah penelitian yang dimana dia mencoba menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal dengan berbagai macam cara. Dia menggunakan serum para remaja yang mereka kumpulkan di sebuah gedung yang mereka janjikan untuk bersekolah, termasuk Suna yang telah mereka bawa. Kemudian anak-anak tersebut setiap harinya akan meminum obat dan jika ada yang masuk dalam kriteria sang dokter, maka darah anak tersebut akan diambil dan dijadikan sebuah serum yang akan membuat mereka abadi dan juga menghidupkan kembali anak sang dokter tersebut. Serum-serum tersebut telah banyak dihasilkan dari hasil memanfaatkan para remaja, dan beberapa serum juga telah ia suntikan kepada beberapa anak buahnya, termasuk orang-orang yang telah membunuh nenek Suna. Mendengar semua itu, Namsan menjadi sangat marah. Dia tidak rela jika Suna dijadikan salah satu bahan penelitian dokter gila tersebut. Mereka akhirnya menyusun rencana untuk menyelamatkan Suna dan juga menghancurkan dokter tersebut agar tidak ada korban lagi. Di sisi lain, Suna tiba di sebuah apartemen yang mereka janjikan. Para remaja dan orang tua dipisah. Para orang tua dibawa ke tempat di mana mereka harus bekerja menyaring air dan juga mengemas air untuk dikonsumsi mereka dan juga anak-anak mereka. Sedangkan para anak diberi seragam dan mereka dibawa ke sebuah tempat layaknya kelas. Anehnya, semua murid di sana terlihat seperti orang-orang yang tidak sehat. Tatapan mereka semuanya kosong, bahkan mereka tidak berekspresi sama sekali. Mereka juga dikenalkan dengan Dr. Yang Gil-soo yang menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di apartemen tersebut. Suna menanyakan keberadaan neneknya yang belum juga tiba di sana kepada sang dokter. Tanpa dia ketahui jika sebenarnya neneknya sudah meninggal. Namun, sang guru selalu mengatakan jika neneknya akan segera tiba. Dan sebelum memulai pelajaran semua, murid diberikan air bersih yang harus mereka minum. Tapi karena Suna merasa ada yang aneh dengan situasi, ia akhirnya tidak meminum air tersebut. Di sisi lain, Namsan bersama Lee Eun-ho sedang menyusun rencana. Karena diketahui keamanan apartemen tersebut sangat ketat, bahkan rekan Lee Eun-ho yang juga tentara ikut berjaga keamanan di sana. Mereka akhirnya mempunyai rencana. Namun mereka punya masalah karena mereka tidak memiliki senjata dan juga mereka butuh akses masuk dengan lebih mudah. Akhirnya mereka menemui kelompok gangster yang biasa mencari para remaja untuk dibawa ke apartemen tersebut. Mereka datang baik-baik, namun akhirnya mereka menghajar habis kelompok gangster tersebut. Setelah babak belur, para gangster akhirnya memberikan senjata yang mereka punya. Dan keesokan harinya, dengan diantar oleh sang ketua gangster, Namsan bersama sang adik dan juga Lee Eun-ho datang ke apartemen tersebut. Di awal gerbang masuk, mereka sempat hampir tertangkap. Namun, Namsan akhirnya nekat dan langsung menerobos masuk sampai ke depan pintu apartemen. Mereka langsung mendapat serangan dari anak buah si dokter gila. Setelah melumpuhkan penjaga yang ada di depan, Lee Eun-ho menuju ruang bawah tanah untuk menyelamatkan teman-temannya yang disandra oleh si dokter. Namun sayangnya, ketika sampai di sana, semua temannya telah berubah menjadi zombie. Dengan sangat terpaksa, Lee Eun-ho harus membunuh semua teman-temannya. Di sisi lain, malam sebelumnya Suna mencoba kabur dari tempat tersebut. Sebelum pergi, dia melihat ruang kerja sang dokter. Kemudian dia masuk dan dia menemukan berkas penelitian sang dokter yang ternyata memang ada yang aneh di sana. Dan dia akhirnya tahu rencana sang dokter. Dan juga dia kemudian menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang ada di sana. Dan di sana ada temannya yang bernama Juye sedang terbaring di sebuah bed dengan terpasang alat di bagian kepalanya. Tiba-tiba dokter bersama orang tua Juye yang mencari-cari sang anak masuk ke dalam sana. Suna langsung cepat bersembunyi. Orang tua Juye kaget melihat sang anak terbaring tak berdaya dengan alat di kepalanya. Dokter tersebut menjelaskan bahwa Juye akan menjadi kunci dari kehidupan yang abadi. Kemudian dia menunjukkan separuh badan anaknya yang masih ia simpan di dalam sebuah tempat dengan jantung yang masih berdetak. Suna dan orang tua Juye sangat terkejut melihatnya. Dan refleks ayah Juye langsung mencoba membangunkan Juye. Dan seketika Juye menjadi kejang dan akhirnya Juye meninggal dunia. Dokter gila tersebut menjadi murka karena misinya yang hampir selesai harus gagal lagi. Tiba-tiba dia langsung membunuh ayah Juye dan ibu Suna yang berusaha kabur langsung ditembak oleh anak buah sang dokter tepat di bagian kepala.
Suna yang masih berusaha agar tidak ketahuan mencoba bersembunyi dengan baik. Namun tiba-tiba sang dokter menemukan keberadaan Suna. Suna langsung diletakkan di bed menggantikan Juye. Di sisi lain, Namsan dan juga yang lain masih berusaha melawan para anak buah sang dokter. Mereka agak kewalahan karena yang mereka lawan bukanlah manusia biasa. Suna sedang menjalani proses dengan disuntikan beberapa cairan yang kemudian serum milik Suna disuntikan ke tubuhnya sang dokter dan ke yang lain agar mereka abadi. Namun setelah menyuntikkan serum ke tubuhnya, sang dokter merasa kesakitan. Bahkan dia hingga memuntahkan cairan berwarna kuning. Ternyata itu karena selama di sana Suna belum meminum air yang diberikan oleh mereka. Karena di dalam air tersebut telah dimasukkan obat yang akan memodifikasi serum di tubuh Suna jika digunakan. Karena serum tersebut tidak termodifikasi, akhirnya itu menimbulkan efek yang sangat luar biasa ke tubuh dokter tersebut. Dan setelah pertarungan panjang, Choi Ji-won akhirnya menemukan Suna. Namun dokter gila itu mengancam akan membunuh Suna jika dia mendekat. Choi Ji-won tidak punya pilihan lain selain menyerah, kemudian dari belakang dia langsung diserang. Dokter gila tersebut menyuruh anak buahnya memasukkan anaknya ke dalam koper dan bersiap untuk kabur. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, si dokter gila meledakkan tempat tersebut menggunakan granat. Namun untungnya, Choi Ji-won dan Suna berhasil berlindung di balik meja dan mereka selamat. Namsan dan Lee Eun-ho berhasil melumpuhkan semua anak buah sang dokter. Kini hanya tinggal dokter gila tersebut yang harus mereka tangani. Dengan koper yang berisi sang anak, dia berusaha untuk kabur. Dan di tengah halaman apartemen, ia dikeroyok oleh orang tua dari para anak yang telah menjadi korbannya. Dan si dokter menjadi sangat menggila, ia menembakkan senjata ke segala arah hingga beberapa dari mereka tewas. Dan akibat aksi brutalnya itu, ia bahkan tak sadar telah menembak koper yang berisi anaknya tersebut. Sehingga cairan yang membuat sang anak tetap awet habis tak tersisa. Kini sang anak hanyalah tinggal sepotong tubuh tak bernyawa. Dan segala usahanya selama ini sungguh sia-sia. Sang dokter menjadi sangat frustasi dan menangis histeris. Bersamaan dengan hal tersebut, badannya juga mulai mengeluarkan efek yang mengerikan. Bahkan lagi-lagi ia memuntahkan cairan berwarna kuning. Namsan yang melihat dokter tersebut langsung menghampirinya. Dan tanpa basa-basi dia langsung menembaknya tepat di bagian kepala. Dan akhirnya sang dokter gila pun tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Penderitaan orang-orang yang menjadi korban si dokter akhirnya berakhir. Dan semesta pun mendukung karena tiba-tiba turun hujan setelah sangat lama kota tersebut menjadi gurun. Semua orang yang selamat mencoba memulai kembali semuanya dari awal. Dan Suna mengunjungi sang nenek meskipun sudah dalam keadaan yang berbeda.